Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 81 ayat 1 sampai 17. Judul renungan kita malam hari ini yaitu hasil yang memuaskan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membaca ayat yang ke-17 saja yang menjadi landasan renungan firman Tuhan malam hari ini yang berbunyi demikian. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Amin. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jika kita melihat dan membahas tentang madu, itu tidak lepas dari si penghasil madu itu sendiri, yaitu lebah. Ada hal-hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan seekor lebah, yang termasuk dalam golongan serangga. Lebah suka sekali berada di suasana yang indah, selalu mencari, menemukan, dan hinggap pada setiap bunga untuk menghisap sari madu bunga-bunga tersebut. Lebah hinggap dari satu ke bunga lainnya untuk menjemput sari madu dan mengumpulkannya di sarang. Dengan kata lain, lebah tertarik pada aroma yang harum dan sama sekali tidak tertarik pada sesuatu yang kotor. Selain itu, lebah juga hidup rukun dalam satu kelompok dan patuh pada seekor ratu lebah sebagai pemimpin kelompok tersebut. Lebah taat kepada pembagian kerja, ada yang bertugas membuat sarang, ada yang khusus bertugas mencari madu, ada yang menjaga sarang, dan ada juga yang menjaga sang ratu lebah tersebut. Lebah madu adalah serangga sosial. Madu yang dihasilkannya kaya manfaat dan dikenal sangat berkhasiat untuk kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menambah stamina, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kita orang-orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ia memiliki gaya hidup seperti lebah yang tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang kotor dan jorok, melainkan ia lebih tertarik kepada hal-hal yang baik, bersih, dan indah, serta menjauhkan diri dari segala bentuk hidup yang cemar atau dosa. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita bukan hanya melakukan apa yang kudus, namun ada yang jauh lebih dari itu. Adalah kita akan lebih suka tinggal di dalam firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, sebab Taurat Tuhan itu lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari segala lebah. Mazmur nomor 19 ayat 11. Mari kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, tinggallah di dalam firman-Nya, karena ini juga berbicara akan ketaatan untuk melakukan semua kehendak-Nya. Ingat bersama, Tuhan, Ia akan senantiasa mengenyangkan kita dengan hal-hal yang membuat kita bersuka cita melebihi madu. Ketika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka kita akan terjauhkan dari hal-hal dunia yang cemar dan
bersama dengan Dia kita akan menemukan hasil dari iman kita yang taat, tekun, dan yang setia kepadanya. Serta hasilnya akan membuat kita puas dan bersuka cita selamanya di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk boleh melakukannya juga di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.